Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Herawati dari Ruangan Ilmu Pemerintahan Reguler 2 dengan NIM 2022-21093. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul pentingnya sholat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang membawa kita mengibarkan bendera-bendera kemuliaan di atas bendera-bendera kejahiliaan. Kemudian pentingnya sholat. Dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, di mana sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antar manusia dan Allah Subhanahu. Kemudian juga sholat ini merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak hanya sejajar dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian sholat seringkali disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Quran At-Taubah ayat 8, Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Quran surah Al-Baqarah ayat 110, kemudian juga Quran surah Al-Baqarah ayat 177, kemudian juga surah Ar-A'raf ayat 22, kemudian Ibrahim 31, Al-A'raf ayat 170, kemudian juga At-Taubah ayat 18, An-Nisa, kemudian Al-Bayyinah, Quran surah Hud, Ibrahim, dan lain-lain sebagainya. Dari sekian banyaknya ayat yang saya sebutkan tadi ataupun surah yang saya sebutkan tadi itu, surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran tersebut menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan. Di antaranya pentingnya sholat dalam kehidupan itu antara lain, yang pertama, sholat adalah tolak ukur amal seseorang, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang itu ditentukan oleh sholatnya. Jadi kita bisa pahami teman-teman bahwasanya sholat itu sebagai tolak ukur kita sebagai umat muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirzi, yaitu hal yang pertama kali dihisab kelak di hari pembalasan adalah sholat. Jadi apabila baik sholatnya, maka amal-amal yang lain itu akan ikut baik pula. Kemudian apabila sholatnya rusak, maka amal-amal yang di belakangnya itu akan rusak juga. Yang kedua adalah sholat adalah tiang agama. Kemudian hal ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yang dimana di dalam hadis tersebut adalah sholat itu adalah tiang agama Islam. Jadi maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh ia telah mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholatnya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Kemudian juga yang ketiga, sholat adalah kunci surga. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis Rasulullah dari Jabir yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Kemudian sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian
Sholat menjadi benteng penjaga yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Dalam surah Al-Ankabut ayat 48 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat itu sebagai pengingat kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dituliskan dalam surah At-Taha ayat 14, di mana dalam surah tersebut artinya yaitu, sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa salat menjadi pembeda atau pembatas yang tegas antara seorang muslim dan seorang kafir, di mana dalam hadis tersebut berisikan perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah mengenai sholat. Jadi barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. Yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Senada dengan hadis tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengatakan, tidak ada Islam bagi seseorang yang tidak menegakkan sholatnya. Dari ulasan Umar bin Khattab tersebut, sudah seharusnya sebagai kita seorang muslim harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam menjalankan sholatnya dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan bukan sekedar rutinitas atau penggugur kewajiban. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang akan mewarisi, menjadi ahli surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kekal di dalamnya. Amin. Sekian kultum yang saya sampaikan pada hari ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah etika pemerintahan. Pesan saya dan pesan untuk kita semua sebagai kaum muslim, yaitu sebagai seorang mahasiswa hendaklah kita untuk tetap mendirikan salat, walaupun kita sebagai mahasiswa ini banyak tugas ataupun kegiatan-kegiatan padat yang biasa membuat kita untuk untuk tetap menjaga sholat kita, biarpun misalnya kegiatan kita padat ataupun misalnya selepas beraktivitas kita belum mengerjakan sholat, tapi masih merasakan capek, itu harus dipaksakan ya, karena seperti yang saya sebutkan beberapa kultum tadi, bahwa sholat itu sangat penting bagi kita sebagai pengikat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sesuatu kewajiban sebagai kaum muslim. Jadi sekian dari saya. Sekali lagi untuk tetap menjaga sholat kita. Sekian. Kemudian juga untuk satu hal yang terakhir, bahwasanya jika kita biasa terkadang menunda-nunda sholat, kita harus menanamkan diri kita, mengingatkan diri kita bahwa kita adalah seorang muslim. Kita wajib untuk sholat, karena percuma kita melakukan banyak kebaikan seperti bersedekah, berbuat baik kepada orang, jika kita
tidak mendirikan sholat. Semua amal-amal yang kita lakukan itu sia-sia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga sekarang. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.